Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke surat juz 30, surat 92 Al-Lail, 21 ayat. Artinya malam. Setelah kemarin kita membahas asyam, matahari, sekarang tentang malam. Surat ini bercerita tentang pensucian jiwa dengan jalan menginfakkan harta, menyedekahkan harta dengan tujuan untuk meraih ridha Allah. Jadi sebelumnya Allah berpesan tentang tentang manusia itu diminta untuk mensucikan jiwa. Nah, sekarang adalah lebih detail lagi tentang contoh daripada pensucian itu. Pensucian jiwa itu apa sih perbuatannya, apa sih contoh perbuatannya. Nah, kita akan mulai dengan surat Al-Lail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ada 3 sumpah yang Allah berikan untuk memulai surat Al-Lail. Yang pertama adalah demi malam apabila menutupi di dalam braket cahaya siang. Wan nahari idza tajalla, dan siang apabila terang benderang. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Nah, setelah 3 sumpah ini Allah baru menceritakan apa maksud daripada surat ini. Inna sa'yakum lasatta, sungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Ingat kembali surat Asyam. Ada orang yang berbuat baik, ada orang berbuat jahat. Kemudian kebaikan itu akan menciptakan kebaikan lagi di masa datang. Fa amma man a'ta wattaqa, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa. Jadi ada 2 kondisi yang disebutkan di sini untuk mensucikan jiwa, yaitu memberikan harta dan bertakwa. Wa saddaqu bil husna, Allah masuk dengan syarat yang ketiga, membenarkan adanya pahala yang terbaik, maksudnya membenarkan adanya surga. Artinya dia tahu bahwa semua yang dia lakukan ini akan ada balasannya di hari pembalasan. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jadi kalau satu orang yang berinfak, kedua bertakwa, ketiga membenarkan adanya pahala yang terbaik, artinya membenarkan adanya akhirat, maka nanti di akhirat Allah akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jalan yang mudah adalah ketika dalam pembalasan ini Allah akan memberikan hisab yang mudah untuk dia. Kemudian Allah memudahkan baginya melintasi sirat, kemudian masuk ke dalam surga, mendapatkan apa-apa yang diri inginkan. Nah, kemudian Allah menceritakan tentang sisi kiri, tadi sisi kanan, sisi kiri sekarang. Wa amma man bahila wastaghna, dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup. Bakhil itu artinya kikir terhadap harta yang Allah berikan kepadanya. Dia simpan, dia spend, dia keluarkan untuk dirinya sendiri, tidak pernah berpikir tentang orang lain. Dan dia tuh merasa dirinya cukup. Jadi cukuplah dunia ini buat dia. Tidak ada lagi hari akhirat tuh. Jadi aku harus habiskan, harus irit-irit, harus nikmati apa yang aku punya. Wa kadzdzaba bil husna, serta mendustakan pahala terbaik. Dia tidak peduli tentang adanya hari pembalasan. Fasanuyassiruhu lil usrah, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Jadi berlawanan dengan apa yang disebutkan sebelumnya.
Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Dan hartanya itu tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Jadi ini adalah pesan buat orang yang suka menyimpan harta seolah-olah dia akan membawanya mati. Di sini Allah memberikan pesan bahwa harta itu nggak ada gunanya. Nanti itu setelah kau mati, harta itu akan kau tinggalkan. Dan sekalipun kalau kau bisa bawa harta itu nanti ke akhirat, kamu nggak bisa beli surga, kamu nggak bisa membeli keputusan Allah dengan apa yang kamu inginkan. Nah, kemudian ayat ke-12 adalah inna alaika lal huda, sesungguhnya kewajiban kamilah memberi petunjuk. Kembali ke surat Asy-Syams dengan kebaikan akan berimbas kepada kebaikan lagi di masa depan. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sesungguhnya kepunyaan kamilah akhirat dan dunia. Jadi Allah sudah menentukan bahwa adanya kehidupan yang kedua nanti di akhirat, kehidupan yang pertama di dunia, karena manusia itu mengalami 2 kali mati dan 2 kali hidup. Fa'anzartukum naran taladdah, maka kami peringatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. La yaslaha illal asqa, tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka. Kenapa disebut orang yang paling celaka? Karena Allah sudah menentukan bahwa kebaikan 1 dibalas 10, dibalas 100, dibalas 700 kali lipat. Jadi betul-betul orang yang punya kebaikan yang sangat sedikit sekali yang bisa masuk ke dalam neraka. Alladzi kadzdzaba wa tawalla, yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Jadi dia mendustakan pesan-pesan Allah dan berpaling daripada pesan-pesan tersebut. Wa sayujannabuhal atqa, dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Jadi kalau kita bertakwa seperti pesan yang pertama tadi, pesan kanan tadi, Allah berjanji akan menjauhkan diri kita dari neraka. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Nah, yang menafkahkan hartanya untuk membersihkannya. Jadi kita menafkahkan harta ini di jalan Allah untuk menolong sesama, untuk menyelamatkan orang, untuk membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik, untuk membiayai pasukan jihad. Dan kita meniatkan ini untuk membersihkan harta itu, karena harta itu adalah titipan dari Allah, dan kita lakukan untuk semuanya ini dalam kebaikan. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, padahal tidak seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Jadi dia memberikan harta bukan karena orang ini sudah baik sama dirinya di masa lalu sehingga saya harus membayar. Contoh yang lain adalah ada pejabat, ada orang besar. Nah, saya kasih ini harta supaya nanti suatu saat dia akan, dengan harapan suatu saat nanti dia akan bantu saya kalau saya ada kesulitan. Jadi ada niat-niat baik, niat-niat lain daripada kebaikan yang dilakukannya. Jadi Allah memberikan petunjuk bahwa ketika kita menafkahkan harta, jangan berharap orang itu akan membalasnya. Ayat ke-20 menyatakan illa btigha'a wajhi rabbihil a'la,
tetapi dia memberikan itu hanya karena ingin mencari keridhaan Robnya yang maha tinggi, Robnya yang maha memiliki segalanya. Kemudian ditutup dengan ayat 21, wala saufa yarda, dan kelak dia benar-benar akan puas. Allah menjamin manusia akan puas dalam surganya. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.